pro kontra posisi IKN baru dalam perspektif dari pertahanan udara, Pak. Karena masalah hanud tentunya agak lebih teknis bagaimana pertahanan udara itu. Namun sebelum menginjak dikaitkan dengan IKN, tentunya orang pengen tahu apa sih pertahanan udara itu. Ini definisi dari NATO, Pak. Jadi pertahanan udara itu semua tindakan yang dirancang untuk membatalkan atau mengurangi efektivitas aksi udara musuh. Jadi bagaimana musuh mau masuk Indonesia, mau masuk ibu kota negara, bagaimana pola kita untuk supaya jangan sampai musuh itu masuk. Harapan kita, Pak, hanud kita itu seperti tergambar ini, Pak. Ada pesawat super cepat, ada radar GSI, dan ada juga yang tadi saya sebutkan, bahwa pertahanan udara itu prinsipnya itu ada yang sifat namanya berlapis, Pak. Yaitu saya tadi sampaikan bahwa pertahanan udara itu adalah semua tindakan yang dirancang untuk membatalkan atau mengurangi efektivitas aksi udara musuh. Ini dari NATO, Pak, definisi ini. Kemudian dalam sistem pertahanan udara itu, Pak, ada siklusnya atau ada lapis-lapisnya. Pertama lapis titik, kemudian lapis terminal, yang terakhir adalah hanud area. Nah, apa yang dimaksud dengan hanud titik? Nah, hanud titik itu, Pak, adalah mempertahankan objek vital nasional, termasuk ibu kota negara itu. Radiusnya sekitar 20 km, Pak. Jadi kalau ada musuh mau masuk, kalau belum bisa ditahan dari waktu hanud terminal, hanud area, terminal, terakhir kita hadang dengan hanud titik ini, Pak. Di sana ada peluru kendali, dan tentunya ada pesawat juga. Namun ini radiusnya 20 km. Selanjutnya, Pak, hanud terminal itu radius sekitar 100 km, Pak. Ini lapis kedua, Pak. Saya sampaikan tadi ada lapis area, kemudian lapis terminal. Terminal itu radiusnya sekitar 10 km dari ibu kota, Pak. Itu juga harus ada peluru kendali jarak sedang. Tentunya ada pesawat juga. Jadi sekitar 100 itu pesawat masih bisa masih bisa menghadang. Kemudian yang masalah terakhir adalah hanud area, Pak. Hanud area itu adalah radius di atas 100 kilo, Pak. Jadi sebelum masuk jarak 100 kilo ini, kita bisa mengerahkan pesawat kita untuk menyergap. Dan tentunya di sana harus ada namanya GSI. Selanjutnya, Pak, kalau kita melihat apa yang namanya IKN, terutama di Jakarta ini, bahwa Jakarta ini sebetulnya dalam pertahanan udara, Pak, sudah relatif ideal, Pak. Sarana prasarana cukup memadai. Bahkan ada untuk pertahanan udara kan dibagi kosek-kosek, Pak. Di sini ada kosek 1, Pak, kedudukan di Halim, dan namanya juga kosek 1 IKN. Kosek 1 ibu kota negara. Kemudian Lanut Halim sendiri kan milik TNI AU, Pak. Artinya TNI AU begitu bebas menggunakan ini, bisa untuk nanti taruhlah kalau pesawat tempur akan tempatkan sini, nggak masalah, Pak. Kemudian di Halim sendiri ada beberapa skadron, Pak. Yang penting untuk Presiden adalah skadron udara VVIP, baik transport maupun heli ada di sini, Pak. Selanjutnya, Pak, kami akan meningkat ke IKN, Pak. Karena gimana pun juga masalah IKN ini sudah undang-undangnya sudah ada, sudah disetujui Presiden, bahkan tahap-tahapannya sudah dibuat, Pak. Tahapan itu ada yang bilang 5 tahap, 4 tahap, namun saya ikuti yang terakhir adalah adanya 4 tahap. Tahap awal 20 sampai 24. Bahkan di sana disebutkan, Pak, tanggal 6 Agustus Presiden harus sudah di IKN baru, Pak. Kemudian tahap kedua, 25 sampai 35 itu adalah IKN inti untuk segera dibangun.
Tentunya ini dari ke-34 departemen akan segera dibangun waktu itu. Di mana tahap ketiga 2035 sampai 45 seluruhnya sudah terbangun. Kemudian tahap terakhir disebut kota dunia untuk semua. Kapan sebetulnya kita bisa siap pindah? Itu kalau jadi pindah, Pak. Tentunya harapan kalau dari perspektif pertahanan udara ya, Pak, itu kalau semua sudah siap, Pak. Nah, sekarang kondisi di Kaltim sendiri seperti apa, Pak? Bandaranya milik sipil, belum ada skadron udara. Bahkan ini, Pak, dalam satu pulau mungkin belum terpikirkan, Pak. Dalam satu pulau ada 3 negara loh, Pak. Malaysia, Brunei, ini kalau jadi pindah, Indonesia. Bahwa tidak ada teman abadi. Kita jangan anggap Brunei itu nanti seolah-olah teman terus. Malaysia teman terus. Nah, sekarang ini sebetulnya paling idealnya Jakarta, Pak. Dari segi lapis pertahanan, itu jauh dari jangkauan musuh, Pak. Nah, kita malah mendekat, Pak. Apalagi kalau kita lihat, Pak, itu di ibu kota yang baru ini juga ada Alki. Itu bebas Pak armada lewat situ. Tiba-tiba nanti dari Alki itu melempar ke IKN yang di sana, itu lebih luar biasa lagi, Pak. Lebih dapat dikatakan sangat mudah terjangkau. Ini Pak, kalau saya lihat dari kesiapan IKN. Nah, saya singkat aja Pak, sekarang penutup saya. IKN adalah merupakan objek vital nasional yang harus kita lindungi. Presiden sebagai simbol negara juga harus dilindungi. Perpindahan IKN termasuk perusahaan, misalkan kalau sistem pertahanan kita udah betul-betul dikuasai penuh, Pak, dan semua sarana prasarana terbangun, tentunya tidak perlu buru-buru, dipersiapkan dulu. Kami ini dalam pemikiran saya, Pak, intinya bahwa untuk memindahkan ibu kota itu tidak semudah membalik tangan. Memang kalau kita melihat cerita-cerita pendukungnya sudah luar biasa, mungkin cepat untuk memindahkan. Namun saya kira tidak semudah itu, Pak. Apalagi nanti tanggal 16 Agustus 2024 Presiden sudah mau ngantor sana. Itu sangat berbahaya, Pak, menurut saya. Sangat mudah dijangkau oleh musuh. Nah, apakah ini tidak pertimbangan? Sekali lagi, Pak, tentunya saya maaf kalau seperti teknis, karena ya kita harus memahami persis seperti apa lapis-lapis pertahanan udara ini. Kalau dilihat dari lapis-lapis, di sana juga betul-betul di Penajam yang dekat Balikpapan itu, Pak, belum dapat dikatakan dalam pertahanan udara belum memenuhi syarat sama sekali. Dan membangun itu tidak cukup waktu 2 tahun, Pak. Apalagi landasannya sendiri belum ada. Kemudian satuan-satuan, radar-radarnya juga. Sana ada, Pak, radar cuma mungkin membentengi dari daerah Tarakan itu ada. Namun dari barat itu belum ada. Tidak seperti di Jakarta. Kalau di Jakarta dapat sekarang sudah membuat center Jakarta itu. Pertahanannya udah berlapis-lapis, dapat dikatakan kalau ada musuh dari utara bisa dicanggung dulu. Tapi kalau di Penajam ini, Pak, itu menurut saya kenapa justru kita mendekat ke musuh? Gimanapun juga kan kita ini musuhnya ya jelas negara yang paling gede di regional kita ya Cina.